Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 22 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab Kedua Raja-Raja pasal 17 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15a dan ayat 18. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkat orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mawas diri. Salah satu fenomena dewasa ini ialah ada banyak orang yang kerap kali mengamati kesalahan orang lain. Sesudahnya, kesalahan orang itu dibicarakan, sementara kesalahannya sendiri dianggap biasa, bahkan diabaikan. Bijakkah perilaku seperti demikian? Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengangkat persoalan ini. Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu engkau tidak ketahui?" Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Maksudnya ialah kesalahan orang meskipun kecil, kita selalu mengoreksinya, sementara kesalahan sendiri tidak kita ketahui. Kata tidak diartikan sebagai sikap cuek, acuh tak acuh, atau masa bodoh, sehingga kesalahan entah sekecil maupun sebesar apapun dalam diri kita pribadi, itu semuanya kita anggap biasa. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkan terlebih dahulu balok di matamu, baru kemudian mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Melalui perkataan Yesus ini, jelaslah bahwa Ia meminta kita supaya tidak terbuai dalam perilaku mengungkit kesalahan orang lain, sementara menguburkan kesalahan sendiri. Yesus meminta kita supaya bijak dalam hidup bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Hal yang paling penting ialah mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain, atau memperbaiki diri terlebih dahulu, barulah kemudian berusaha untuk memperbaiki hidup orang lain, bukannya sebaliknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertolak dari teguran Yesus ini, mari kita berefleksi bersama untuk melihat ke dalam diri dan hidup keseharian kita. Apakah kita tergolong dalam kelompok orang yang kerap sibuk melihat selumbar di mata orang lain? Ataukah kita mulai melihat betapa besarnya balok di mata kita? Mari kita mengoreksi diri dengan sejujur-jujurnya. Tidak perlu fokus melihat atau membandingkan diri dengan orang lain. Semoga dengan cara ini, mata hati kita semakin terang dan jelas melihat diri dan orang lain. Semoga demikian. Amin.